Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dan jumpa lagi di channel YouTube-nya Konanindo. Pada kesempatan hari ini tanggal 9 ya, kalau nggak salah, atau tanggal 8, saya kurang tahu. Kita lihat dulu jam berapa saat ini ya. Cek bentar. A few moments later. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kanalnya YouTube Konanindo. Pada kesempatan hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024, saya berkesempatan untuk membuat video terpisah dari video yang sebelumnya, yaitu unboxing dari helm HJC Arva 11, yang mana helm tersebut saya reparasi di Busa Helm Bogor. Nah, alhamdulillah nih pada kesempatan hari ini jelang 2 hari ataupun jelang berapa hari ya, 5, 6, 7, 8, jelang 4 hari dari paket itu datang di hari Selasa tanggal 5 Maret ya. Sampai saat ini saya baru ada kesempatan nih untuk bikin video review dari helm HJC tersebut. Jadi untuk sekedar revisi ya, saya sebenarnya ngirim helm itu dari Jogja ke Bogor itu pada tanggal 20 Januari 2024 untuk direparasi tuh di Busa Helm Bogor. Nah, pengerjaannya itu 1 bulan ya, dari bulan Januari saya kirim tanggal 20, berarti 1 bulan di Februari itu dikerjain. Nah, baru dikirim ulang lagi pas bulan Maret tanggal 5 nyampe di Jogja. Jadi pengerjaannya itu sekitar 1 bulanan teman-teman. Oke. Adapun pembahasan hari ini adalah pembahasan mengenai review helm HJC pasca di reparasi teman-teman. Saya ambil dulu helmnya ya. Tada. Ini helmnya. Helm HJC Arva 11 teman-teman. Sekalian lihat sendiri di sini. Ini habis saya reparasi ya. Helm ini kemarin kendalanya itu ada banyak banget penyakitnya, tapi yang saya utamakan untuk direparasi ada 3 teman-teman. Yang pertama itu adalah penebalan busa di bagian inner, di bagian dalam, sama perbaikan tali ini, pin strap talinya, sama kulit. Ada di bagian kulit sini nih, kalau bisa kalian lihat di bagian kulit sini. Nah, ini tuh mengelotok teman-teman. Jadi caranya saya perbaiki di busa helm sekalian biar tidak jelek kelihatannya. Jadi helmnya seperti baru lagi. Untuk pengerjaannya menurut saya itu sebulan itu lumayan cepat ya. Dikarenakan itu ngantrinya banyak banget teman-teman, bukan hanya helm saya aja, banyak dari helm-helm orang lain juga dikerjain di situ, bahkan dari pembalap Moto2 atau Moto3 ya, saya nggak tahu, yang namanya Dimas Eki juga perbaiki helm HJC-nya di sana di Busa Helm Bogor. Nah, untuk catatan, kalau misalkan kalian ingin memperbaiki helm kalian yang rusak, usahakan dilapisi dengan bubble wrap ya, supaya helm itu tidak diobrak-abrik ataupun digoncang-goncang sama kurir paket. Terus apa lagi yang pengen saya omongin ya? Oh ya, helm ini sebenarnya banyak penyakitnya sih teman-teman, cuman saya hanya mengutamakan 3 aja perbaikannya, dikarenakan duit saya juga agak sedikit kurang ya. Nah, untuk untuk penyakit yang lain adalah kulit jeruknya yang udah ngelotok di sini di bagian dagunya ini. Saya nggak tahu namanya apa ini ya. Bisa kalian bantu di kolom komentar. Ini udah ngelotok nih teman-teman, kulit aslinya. Cuman saya nggak terlalu fokus ke sini perbaikan ini, dikarenakan selain ini di bagian belakangnya ini juga nih, seperti yang bisa kalian lihat di sini. Ini juga ngelotok teman-teman. Karena saya tidak memperbaiki yang di depan, yang di belakang juga saya tidak perbaiki, karena ini lumayan ya harganya ya, sekitar 180.000 dua ini, saya nggak mau. Terus yang kedua, di bagian ini kulit jeruk kulit sintetis yang di bagian busa kanan kirinya itu, busa pipi itu nggak saya perbaiki juga, dikarenakan
busa yang satunya lagi, saya punya dua pasang busa ya. Yang satu itu udah direparasi di busa helm Bogor, itu asli bawaan dari HJC Arva 11. Sorry. Nah, yang kedua ini yang tertempel di helmnya ini adalah busa tambahan. Jadi saya beli terpisah di juragan helm. Yang mana busa ini sebenarnya peruntukannya untuk HJC Arva 11 yang versi Pro ya, bukan yang versi biasa. Makanya di sini dia kurang masuk ke dalam, dikarenakan memang peruntukannya bukan untuk yang Arva 11 biasa, tetapi busa yang ini, yang kanan kiri ini busa pipinya itu peruntukan untuk Arva 11 Pro. Oke. Untuk budget ya, yang saya keluarkan untuk perbaikan helm HJC ini adalah sekitar 600.000 kurang 20.000 ya, jadi 580.000. Itu belum termasuk ongkos kirim ulang dari Bogor ke Jogja lagi. Jadi kemarin pas saya pengiriman itu di video yang sebelumnya, yang nanti saya cantumin linknya di bawah di deskripsi. Untuk video pengiriman paket HJC itu saya dikenakan biaya pengiriman sebesar 56.000 kalau nggak salah, saya lupa. Nah, itu menggunakan jasa kurir dari JNE ya. Terus yang pas udah selesai dikerjain, direparasi, akhirnya dikirim ulang, tapi saya mintanya sistemnya COD, jadi datang dulu paketnya baru saya bayar, cash on delivery. Saya menggunakan, bukan saya sih, Mas siapa namanya ya? Saya lupa nama beliau. Beliau menyarankan untuk menggunakan kurir Lion Parcel ya, karena harganya lebih murah. Yaudah, harga kurirnya itu 51.000 kalau nggak salah teman-teman. Ya, 51.000. Ya, berarti sekitar 631 lah ya harganya. Total keseluruhan itu. Itu aja udah banyak teman-teman. Tiga bagian aja yang direparasi, uangnya udah banyak segitu. Tapi overall hasilnya lumayan sih, bagus banget. Dan saya pengen nyobain nih menggunakan helm HJC Arva 11 ini sekarang ya, kita lihat nih. Ini sengaja saya udah pasang duluan, nggak saya bongkar ya, karena kalau saya bongkar lagi saya malas teman-teman, masangnya ribet. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mantep ini teman-teman. Kita kancingin dulu ya. Kita coba kancingin dulu ini helm tali dederingnya. Gimana? Udah bagus belum? Ini tampak dari samping ya. Ini tampak dari depan. Saya nggak terlalu bisa banyak gerak ya, karena ruangan saya terbatas ini. Ini tampak dari samping teman-teman. Bisa kalian lihat sendiri ya. Nanti kalau kurang jelas nanti akan saya zoom ini videonya. Nih. Dari samping saya ngadap ke sana. Terus yang terakhir saya ngadap ke belakang. Lumayan padat ya teman-teman ya, bisa kalian lihat ini. Duh, sorry saya batuk. Oke. Ini helmnya tidak berasa berat dikarenakan visornya belum saya pasang nih. Nanti pembahasan visor akan saya bahas lagi setelah ini, karena ada hal yang unik atau hal yang informatif yang ingin saya sampaikan kepada kalian, khususnya para pengguna helm HJC Arva 11. Gimana? Sudah seperti baru lagi helm saya? Iya dong, udah direparasi. Nih, kalau misalkan talinya udah diperbaiki kemarin kan, masalahnya itu tali saya udah aus ya. Jadi saya lakban pakai double tap yang hitam itu. Nah, kalau misalkan masih kayak gitu, ini ketika ditarik agak susah teman-teman, dikarenakan sini sudah diperbaiki ya tali ini ya. Saya tinggal tarik yang ini tuas warna merahnya. Set. Ini udah kebuka lancar jaya. Kita buka dulu, bismillahirrahmanirrahim. Gimana suara saya tadi? Kurang jelas karena saya pakai helm ya, sorry. Oke, ini bisa kalian lihat sendiri teman-teman talinya. Nah, talinya segini nih, seperti yang aslinya ya. Cuman ini
bahannya agak tipis, nggak seperti yang aslinya. Aslinya itu rada kasar dan tebel ya. Kalau ini seperti tali helm Arai kalau nggak salah. Nih. Terus yang kedua, bagian yang kemarin saya perbaiki juga tuh bagian di sini nih. Ini namanya kulit jeruk yang di bagian chin strap ya. Chin strap atau apa namanya nih? Saya kurang tahu juga nih. Ini. Oke deh. Bentar. Saya masukin dulu ini. Kayaknya ada yang rusak nih bagian ini. Benangnya. Nah, ini satu lagi. Ini juga diganti nih, guys. Teman-teman. Diganti juga ini sama, semua diganti kanan kiri ya. Kemarin juga bonusnya sama Mas siapa? Saya lupa nama beliau. Mas Lovian ya, Mas Lovian Dedi Wicahyo. Beliau makasih loh Mas, udah dilem juga nih bagian karet ini, list karet bagian bawahnya ini kan kemarin ngelotok ya. Dia nggak nempel lagi di bagian body helmnya. Jadi kata Masnya udah nanti saya tempelin aja Bang, gampang. Makasih. Selain itu apa lagi ya? Nggak ada sih, itu aja. Oh, kita akan bahas ini masalah kaca helm HJC. Kebanyakan dari kalian yang menggunakan helm HJC itu bermasalah di bagian ratchet ya, yang ratchetnya ini. Ratchet ini kalau bisa kalian lihat di ratchet ini itu mengalami aus teman-teman. Nih. Di kanan kiri ini udah aus ya, yang gerigi-geriginya ini itu mudah aus. Jadi bagaimana solusinya? Bagaimana dampak dari ratchet yang aus? Dampak dari ratchet yang aus itu akan mengakibatkan visor itu akan mudah turun ketika kena polisi tidur ataupun jalan yang tidak rata ya. Sebagai contoh saya akan praktekkan dulu nih. Apa dampak dari ratchet yang aus? Nih. Jadi mekanismenya itu seperti helm AGV ya teman-teman ya. Ketika dia terbuka atas itu udah full, dia masih rapat ya, ataupun masih agak padat, nggak longgar. Tapi ketika dia ditutup setengah begini, ketika kena polisi tidur, lihat ya, perhatiin, dia akan mudah turun teman-teman. Jadi ibarat kata tuh seperti helm, mekanisme buka tutup visornya helm AGV teman-teman. Lantas, bagaimana solusi yang bisa kalian pakai? Ini ya, saya kemarin nemu cara nih teman-teman. Caranya adalah, bentar, saya cari dulu. Nih, saya buka dulu alatnya. Bahannya gampang kok, gampang bisa kalian cari di pasar-pasar tradisional ataupun di supermarket ataupun di toko-toko yang menjual apa namanya? Aksesoris-aksesoris untuk perempuan ya. Kalau di Jogja itu ada Petra, ada apalagi itu namanya. Petra, setahu saya sih Petra, Remujung atau Narwastu juga ada tuh. Aksesoris segitulah untuk perempuan. Nah, ini namanya karet, teman-teman. Karet rambut, ikat rambut ya. Saya kurang tahu juga namanya. Kita siapkan 2 pasang ya. Ini yang bentuknya pipih ya, bukan yang bentuknya bulat, tapi yang bentuknya itu pipih. Nah, caranya gimana? Kita buka dulu ini visornya, mentokin sampai ke atas, dibuka dulu sampai mentok, lalu di ratchetnya kita buka. Bentar, mana nih? Nah, udah kebuka nih. Ini penggunaannya sangat periodik ya, tidak selamanya, karena karet ini dia mudah aus, mudah getas ataupun mudah putus. Jadi kalian harus siapin karet ini dengan jumlah yang banyak nih teman-teman. Nah, ini saya praktekin nih teman-teman. Kalian lihat di sini ada tonjolan, yang tonjolan visor. Nah, ini kita cantolin karet ini di dalam sini. Tapi jangan sampai mengganggu bagian tuas yang ini ya. Yang nonjol ini. Kita masukin dalam sini. Kita tarik supaya agak kendor. Lalu kita cantolin di bagian ini. Di bagian apa namanya itu? Tear off. Bagian dalam tear off ini, cantolan tear off. Terus yang di kanan juga kita gituin sama.
Kita masukin dulu ya sama lubang yang gede ini, yang buat nempel di gerigi-geriginya itu, yang bersentuhan langsung dengan gerigi ratchet. Kita masukin dulu teman-teman, masukin, lalu kita agak kendor-kendorin ya, kita tarik-tarik supaya agak longgar. Takutnya nanti ratchet pin lock ini yang buat anti fog itu dia patah teman-teman. Nah kita giniin dulu biar agak kendor, kita masukin. Nah jadi begini teman-teman kelihatannya, kayak seperti ini ya, mesin dinamo gitu ya. Bisa kalian lihat sendiri ya. Kalau misalkan kurang fokus, saya fokusin dulu di sini. Nanti kita akan lihat. Nah, nanti di GoPro kita juga contohin nih. Nah, gini. Teng teng teng. Lalu kita pasang di helmnya. Nah, udah cetek ya. Nah, ini kan masih dalam keadaan full di atas ya. Visornya masih kebuka banget nih. Nah, kita coba kita turunin ke bagian pertengahan teman-teman. Nih, segini aja lah. Terus segini. Ini kemarin saya kepikiran teman-teman, bagaimana caranya itu visor biar nggak gampang turun ya, seperti helm AGV ya. Saya kepikiran, oh ya apa saya ganti ratchet aja. Kalau ganti ratchet itu setahu saya ya, yang disediakan oleh Juragan Helm itu harganya 380 teman-teman. Mahal banget. Jadi daripada saya ngeluarin duit segitu banyak untuk membeli ratchet yang baru, ujung-ujungnya juga nanti ratchet itu bakalan rusak ya. Jadi saya akal-akalin aja gimana caranya mengatasi sebuah masalah tanpa ataupun dengan budget seminimum mungkin ya. Yaudah saya gunakan itu karet yang tadi yang buat ikat rambut cewek itu ya teman-teman ya. Tapi dengan syarat karetnya itu yang karet yang pipih ya. Nanti saya akan cantumin gambarnya di video ini. Nah ini kita akan coba nih, kita tutup dulu setengah. Nah segini kemungkinan. Tada, nggak bakalan jatuh lagi nih teman-teman, kuat. Dia kena polisi tidur, nggak bakalan turun-turun, aman. Cuman kelemahannya ketika menggunakan karet ini, dia sekali digunakan kemungkinan besar di hari itu juga ataupun nanti di malam dia bakalan putus teman-teman, karena tingkat ketahanan dari karet itu nggak sebagus karet-karet yang bentuknya rada bulat itu ya. Maksudnya diameternya bulat. Ini kan diameternya pipih, flat. Nah ini aman teman-teman. Tuh. Bahkan kita buka sedikit aja, nah, dia bakalan kuat teman-teman. Ya. Itu kenapa? Karena gesekan antara gerigi dari ratchet dengan bulat-bulat yang ada di visor itu, dia kurang menggigit teman-teman. Dikarenakan gerigi yang terdapat di ratchet itu sudah mengalami keausan. Ini kita buka dulu supaya ringan helmnya, karena kalau dipasangin visor helmnya jadi agak berat ya. Dan satu lagi saya pengen tambahin sesuatu nih. Kemarin saya bilang sama masnya untuk mengganti bagian tali yang kemarin rusak itu dengan tali yang baru, D-ring juga. Cuman masalahnya saya pengen bagaimana caranya yang bagian ini, bagian ring D-ringnya ini masih ataupun masih menggunakan asli dari HJC bawaan. Jadi saya nggak pengen diganti, tetap yang diganti adalah talinya ini aja. Oke, kata masnya bisa kok. Kemarin dibongkar bagian ratchetnya, dibongkar, nanti saya tunjukin fotonya. Ini dibongkar semua sama masnya bagian ratchet ini. Terus pokoknya saya nggak tahu lah, orang yang ahli yang bisa mengerjakan tersebut. Maksudnya yang punya jam terbang tinggi. Saya bisa aja, cuman saya belum punya pengalaman dalam memperbaiki helm full face, apalagi helm premium ya. Nah, busa helm Bogor ini tidak hanya menerima helm premium, tetapi juga semua bentuk helm, mau helm yang murah, half face, full face, modular, ataupun helm apapun yang masih berbentuk helm ya, itu akan dilayani sama busa helm Bogor dengan syarat kalian tentukan ataupun sebutkan apa aja yang menjadi keluhan dari helm kalian tersebut. Antara kalau kalian pengen resize dari ukuran gede ke kecil ataupun sebaliknya, terus ada busa yang
kelotok, ngelotok ya di bagian atasnya itu dikarenakan busa itu ngelotok disebabkan oleh kemungkinan besar dari rambut kita yang basah ya. Jadi kepala kita basah, kita langsung pakai helm. Lantas setelah menggunakan helm, kita tidak angin-anginkan itu helm di atas kipas angin teman-teman. Jadi kita biarkan aja begitu. Nah itu bakalan membuat kualitas dari busa itu akan rontok seiring berjalannya waktu ya. Jadi makanya saya kalau misalkan habis menggunakan helm, saya wajib ataupun bakalan menaruh helm saya di atas kipas angin untuk diangin-anginkan. Itu sih saran dari saya sih. Terus yang tadi mengenai helm itu tidak hanya menerima helm premium saja, tetapi semua helm yang tadi saya sebutin ya, itu diterima di busa helm selagi ataupun dengan syarat kalian tentukan dulu penyakit helm kalian itu apa, mau diapakan. Terus yang kedua, siapkan juga uangnya karena perbaikan helm itu tidak murah ya teman-teman. Ini merupakan jasa yang sangat dibutuhkan oleh para pengguna helm ataupun para pemilik helm. Oh ya, jangan malu bertanya kepada masnya kisaran harga ya teman-teman. Tanya dulu, Mas ini perbaikan ini berapa harganya, kalau perbaikan ini berapa harganya. Jangan kalian nggak malu bertanya, nanti malah di akhir harganya tinggi, kalian bakalan kaget. Tanya dulu. Nah nanti kalau misalkan budget kalian itu terbatas, kalian akan tentukan dulu nih yang prioritas itu yang mana. Nah kalau seperti yang kasus yang saya tadi di sini juga, kalau misalkan saya pengen perbaiki bisa aja teman-teman. Cuman hal ini tuh menurut saya bukan hal yang prioritas ya. Dan ini juga hanya terkesan sebagai penampilan aja, look yang bisa dilihat sama orang lain. Sedangkan saya tidak bisa melihat karena saya menggunakan helm ya. Karena posisinya ada di bagian sini teman-teman. Nah itu baru kelihatan kalau misalkan orang yang lihat ataupun kita ngebuka helm lalu kita perhatiin helm kita ternyata jelek juga ya helm saya. Nah itu saya tidak prioritaskan dikarenakan ini tidak terlalu signifikan ya terhadap penggunaan. Saya mengutamakan hal yang penting-penting dulu, dari kayak tali yang ketika saya kancingin terus pengen saya buka itu ada sedikit kendala dalam membuka tali itu. Terus yang kedua bagian inner fitting di bagian crown pad itu yang menurut saya kalau helm buatan Eropa itu dan Korea ya, maaf HJC itu buatan Korea Selatan, itu kurang kurang ngefit di kepala orang Asia teman-teman. Berbeda dengan helm Arai ya. Nah bentar saya ambilkan dulu helm Arainya, kita skip dulu. Oke kita sambung lagi. Nah tadi saya bilang bahwasanya helm HJC itu ataupun helm buatan Eropa, mau Nolan, X-Lite atau AGV, itu menurut saya kurang ngefit di kepala orang Asia kebanyakan. Karena kepala orang Asia itu dia berbentuk oval ya, oval yang bulat gitu. Nah kalau kita menggunakan helm ini Arai yang ini, nah ini dia memang true size ya, true fit. Maksudnya kalau kalian pengen beli helm itu usahakan punya dulu yang namanya alat pengukur. Seperti halnya ukur, bentar saya carikan dulu teman-teman. Nah ini nih, usahakan sebelum kalian membeli sebuah helm, kalian harus membeli atau memiliki meteran ini nih. Nah ini, kalian harus pastikan ukuran kepala kalian berapa inci diameternya. Seperti yang saya praktekin ini ya teman-teman ya. Nah, lingkar kepala saya adalah 5354. Lalu sebelum kita beli, kita harus lihat dulu size chartnya itu. Maksudnya panduan ukuran di helm ataupun di masing-masing pabrikan ataupun di masing-masing brand. Ini akan kita coba dulu helmnya. Saya mohon maaf ya menggunakan helm ini. Bagi yang punya, saya mohon maaf banget nih untuk teman-teman yang nonton. Ini helm Arai ukuran XS. Nih teman-teman, helmnya ngefit banget ya. Ini dikarenakan helm Arai ini dia memang true fit untuk orang Asia, berbeda dengan helm Korea dan helm buatan Eropa sana. Duh,
Enak banget ini helm, gila. Mantep ya. Ini helmnya ada 3 teman-teman, 1, 2, 3. Nah, apa yang lagi pengen saya sampaikan ya? Oh ya, ingat pesan saya, jikalau kalian menggunakan helm, baik itu helm half face, helm full face, helm modular, mau apa aja helmnya, ketika kalian selesai menggunakan helm, jangan sekali-kali kalian biarkan helm itu kering dengan sendirinya. Itu akan membuat helm itu busuk dan bagian busanya itu akan mudah mengelotok ya. Jadi kalian wajib mengangin-anginkan helm kalian itu di atas kipas angin. Maksudnya itu kalian belilah kipas angin yang ukuran mini ya, yang ada standnya itu, kaki-kakinya itu, atau kipas angin meja tuh biasanya. Lalu kalian balikkan itu kipas angin, kalian baringkan. Nah, kalian taruh itu helm di atas kipas angin. Itu lebih bagus daripada kalian jemur di bawah terik sinar matahari. Oke? Untuk info dari perbaikan ataupun tempat perbaikan helm, bisa kalian klik link yang ada di bawah ini, ataupun menghubungi secara langsung via WhatsApp atau Instagram, yang mana akan saya cantumkan di deskripsi di bawah. Apalagi ya? Oh ya, ketika kalian sudah mengirimkan helm itu, harap bersabar, karena helm itu yang dikerjakan di busa helm tidak hanya satu ya, tidak hanya 1 atau 2, bahkan puluhan helm di situ lagi dikerjakan oleh Mas Lovian. Jadi harap bersabar, jangan tergesa-gesa. Kalau sekiranya kalian cuma punya helm 1, ya otomatis harus punya cadangan lah, helm cadangan. Saya aja kalau kemarin selama helm ini dikerjain di busa helm Bogor, nih helm HJC ini, saya kemana-mana menggunakan helm cadangan saya, yaitu KYT RC7 teman-teman. Kalau enggak, saya menggunakan helm half face dari helm Marcolino ya. Oke. Seperti yang dikatakan oleh Babang Casey Stoner, keselamatan itu adalah hal yang paling utama. Badan, tulang, bagian tubuh ke bawah itu apabila mengalami kecelakaan itu akan bisa disembuhkan dan bahkan sembuh dengan sendirinya. Tetapi ketika kepala kalian yang cedera, itu akan sangat sulit untuk disembuhkan, dan kalian hanya punya 1 ya. Jadi hati-hatilah dan kalian rawatlah kepala kalian itu sebaik mana kalian merawat diri kalian. Karena kepala itu lebih penting. Kepala itu di dalamnya ada otak. Nah, otak itu menghasilkan pemikiran. Pemikiran itu akan menghasilkan pendapatan. Kalian pernah melihat orang berjalan tanpa kepala? Nggak pernah kan? Kalau ada itu zombie berarti. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 9 Maret ya, 2024. Saya Conan Indo, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan yang sedikit menyinggung atau ucapan yang menurut kalian itu kurang berkenan di hati kalian. Saya mohon maaf. Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan ya. Dalam beberapa hari ke depan nih, selalu jaga diri dimanapun kalian berada. Utamakan keselamatan selama berkendara ataupun saat berkendara. Lindungi diri kalian semampu mungkin, maksudnya sebisa mungkin, karena di rumah ada orang yang menanti kehadiran kalian. Jangan sampai kecerobohan itu membuat orang lain itu menangis ataupun bersedih karena kehilangan orang yang mereka cintai. Oke teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf nih. Saya nggak ada lagi kata-kata yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Conan Indo pamit.